Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para fans JDT dimanapun anda berada? Saya Ahmad Satria Bajaroman dari Indonesia sedang berbahagia karena JDT tadi malam mampu melalui pertandingan terakhir untuk melaju ke final. Dan di final nanti apakah kita akan bertemu dengan Selangor atau Terengganu? Siapapun lawan kita nanti kita akan libas dan lawan sehingga mudah-mudahan JDT kembali menjadi juara. Oke kawan-kawan, tadi malam adalah pertandingan yang spesial bagi saya terkhusus bagi fans dari Indonesia. Mengapa? Karena tadi malam adalah pertemuan kedua pemain Indonesia dari kedua belah pihak. JDT adalah Jordi Amat, kemudian Sabah ada Sadir Ramdhani. Dan match tadi malam juga, mohon maaf kawan-kawan saya tidak bisa streaming karena saya agak kurang sehat sehingga saya hanya bisa nonton tanpa streaming. Langsung saja ke pertandingan ya kawan-kawan. Sabah menggunakan komposisi atau formasi atau line up 3-4-3, sedangkan JDT di pertandingan ini menggunakan formasi 4-4-3. Jadi JDT menggunakan 4 back sedangkan Sabah menggunakan 3 pemain belakang saja. Nah, kemudian selanjutnya langsung kita ke jalannya pertandingan kawan-kawan ya. Dan saya akan lebih banyak membahas babak pertama dibandingkan babak kedua karena banyak hal yang menarik di babak pertama ini ya kawan-kawan. Peluang emas langsung didapatkan oleh Bergson dari JDT. Itu hanya memerlukan 5 menit saja waktu ya kawan-kawan. Dari umpan lambung Variesteri sehingga one on one yang dihasilkan oleh umpan lambung ini menghasilkan peluang yang bagus. Meskipun tidak mampu dikonversi menjadi gol oleh Bergson. Nah, di 10 menit awal ini memang umpan-umpan lambung dari JDT itu masih belum akurat dan masih belum mampu mengenai sasaran. Tapi patut untuk dicoba. Nah, JDT seperti biasa ya, kita melakukan high press yang luar biasa bagus. Mengapa saya bilang luar biasa bagus? Karena Sabah tidak mampu mengembangkan permainan dengan baik. Sabah kurang nyaman untuk menguasai bola. Terlihat retensi atau daya tahan mereka dalam membawa bola, dalam mengolah bola itu tidak lama. Karena saat menguasai bola, pemain JDT selalu saja melakukan pressing yang ketat kepada setiap pemain belakang dari Sabah sehingga mereka tidak nyaman membawa bola. Kemudian mereka juga kurang mampu dalam memanfaatkan ruang-ruang yang ada sehingga ini dimanfaatkan oleh JDT. Nah, di match ini Arif Aiman memberikan impress yang sangat luar biasa kepada diri saya sendiri ya, saya pribadi. Karena Arif Aiman kembali lagi di match pertama saat bermain di Sabah, Arif Aiman menurut saya adalah MVP atau most valuable player dalam permainan itu. Dan di permainan ini juga, di babak pertama ini juga Arif Aiman kembali menunjukkan quality dan kualitasnya. Terutama ini saat menit ke-23. Meskipun tidak jadi gol ya, tapi ini adalah pergerakan Arif Aiman yang luar biasa. Saat ia sebenarnya sudah ditutup pergerakannya, tapi ia masih dapat menyelamatkan bola dan memberikan umpan. Ini luar biasa pemain Arif Aiman ini. Saya ingin melihat Arif Aiman nanti di skuad tim nasional Malaysia untuk di AFF. Apakah Arif Aiman akan memberikan tontonan yang baik nanti di AFF atau tidak? Kita nantikan Arif Aiman. Nah, Sabah di pertandingan ini saya menggarisbawahi permainan Sabah ya. Memang JDT bermain baik, tapi ini pun faktor dari Sabah yang bermain sangat buruk tadi malam. Mengapa saya bilang sangat buruk? Karena mereka banyak melakukan kesalahan-kesalahan elementer. Dan gol nanti yang akan saya bahas, gol yang terjadi yang dihasilkan oleh JDT adalah gol-gol murni kesalahan dari pemain Sabah itu sendiri, terutama pemain belakang. Semuanya kesalahan pemain belakang. Makanya JDT mampu bermain dengan baik pada pertandingan ini. Berbeda dengan pertandingan sebelumnya, memang pertandingan sebelumnya Sabah bermain lebih baik lah karena mereka bermain keras dan berujung kasar. Tapi di permainan ini, ya seperti yang saya prediksi, mereka nggak bisa bermain dengan kasar di Sultan Ibrahim, berbeda saat mereka bermain di Sabah. Mengapa seperti itu? Karena mungkin
kultur lapangan ya, kondisi lapangan. Dimana kalau JDT bermain di Sabah, mereka pasti banyak kehilangan bola karena kondisi lapangan yang kurang bagus sehingga kurang mampu mengeluarkan potensi yang mereka miliki. Sedangkan saat bermain di Sultan Ibrahim, di mana stadionnya luar biasa, rumputnya bagus, pergerakan bola itu bagus, pasukan JDT dapat mengeluarkan potensi terbaiknya ya kawan-kawan. Sebenarnya Sabah ini kawan-kawan mereka kan tertinggal, tapi kelihatannya selain kesalahan-kesalahan elementer tadi, Sabah ini terlihat mereka kurang bernafsu untuk membobol bola. Mungkin mereka takut ketika bermain terlalu terbuka. Mereka ketakutan saat bermain terbuka. Saat mereka bermain terbuka, pastilah JDT akan lebih mampu memanfaatkan ini ya kawan-kawan. Di menit ke-34, nah ini adalah menit 34 adalah menit yang spesial bagi seorang Bergson. Setelah 3 kali ia gagal dalam melesakkan gol, jadi percobaan keempat akhirnya ia mampu membobol gawang Sabah untuk pertama kalinya di match ini. Gol ini tadi telah saya kasih tahu kepada kawan-kawan bahwa gol ini memang kesalahan pemain belakang Sabah. Pemain belakang Sabah hanya ball watching saja. Padahal prosesnya sudah dimulai dari belakang ketika Jordi Amat itu memberikan bola kepada Corbin Ong. Jordi Amat pintar sekali untuk memberikan atau mensirkulasikan bola kepada Corbin Ong sehingga ia dapat memanfaatkan lebar lapangan. Lebar lapangan ini penting untuk diterapkan di dalam sebuah pertandingan sepak bola. Karena lebar lapangan dapat mengurai padatnya para pemain lawan di sebuah area. Nah, di sini Corbin Ong membuat pemain belakang dari Sabah ini terurai. Sehingga ketika Corbin Ong memberikan umpan lambung, umpan crossing dari sisi kiri, Bergson dapat mendapatkan ruang yang kosong. Ia sama sekali tidak dikawal oleh satupun pemain belakang dari Sabah dan akhirnya ia dapat membobol gawang dari Sabah. Luar biasa ini. Kombinasi dari 3 pemain, Jordi Amat kepada Corbin Ong langsung kepada Bergson. Nah, tadi JDT itu mampu memanfaatkan lebar lapangan dan mampu juga create atau membuat ruang-ruang kosong telah saya highlight tadi. Kemudian gol yang kedua pun itu kawan-kawan bermula dari kesalahan pemain belakang, lagi-lagi pemain belakang. Gol kedua ini diawali oleh umpan dari Afik ke depan, kemudian pemain yang saya suka tadi, Arif Aiman, dia berlari dari tengah kawan-kawan ya. Dia berlari di tengah. Sedangkan para pemain Sabah ini hanya melihat Forestieri di depan. Forestieri kan memang ketika Forestieri akan dapat bola pasti offside. Tapi mereka tidak melihat pergerakan yang dilakukan oleh Arif Aiman dari tengah. Sehingga saat Arif Aiman melaju dari tengah, dari luar kotak penalti ke sana, mereka sama sekali tidak menyadarinya. Ball watching yang dilakukan oleh Sabah. Sehingga Arif Aiman tidak egois. Bagusnya Arif Aiman tidak egois dan memberikan bola kepada Forestieri, membiarkan Forestieri melakukan eksekusi terhadap bola tersebut karena Arif Aiman melihat bahwa Forestieri memiliki chance yang lebih besar untuk mencetak gol daripada Arif Aiman sendiri. Luar biasa pemain ini. 2-0 JDT memimpin pertandingan hingga babak yang kedua. Dan nih kawan-kawan ya, yang saya suka nih. Farizal, kiper dari JDT nggak bekerja sama sekali di match ini. Dia hanya memberikan bola pendek kepada pemain belakang ketika out. Dia hanya berikan bola, tendangan bebas. Sama sekali tidak ada pekerjaan di babak pertama. Istilahnya begini, babak pertama nggak usah pakai kiper, menang lah JDT. Sombong amat. Oke, selanjutnya kita ke babak kedua. Nah, ini dia Farizal. Di babak kedua, barulah Farizal melakukan save pertama. Tapi save pertama ini mampu dimanfaatkan oleh Taiki Kagayama. Karena
tangkapan atau tangkisan yang dilakukan oleh seorang Farizal, goalkeeper kita JDT, itu mantul, bouncing, tidak dapat diantisipasi dengan baik. Gol pertama dari Sabah ini murni adalah kesalahan dari Farizal, tapi tidak apa-apa. At least kita memberikan hope atau harapan bagi Sabah untuk dapat mengejar ketertinggalan meskipun nanti akan dihukum 1 gol lagi. Nah, di Sabah ini kawan-kawan, kalau kita lihat, kalau kiper kita Farizal itu sama sekali tidak bekerja keras, berbeda dengan Damian Lim. Damian, kasihan sekali saya melihat Damian ini. Dia berjibaku setiap waktu tanpa lelah, selalu saja mendapatkan luka. Untung saja tidak cedera Damian Lim. Kasihan sekali beliau. Beberapa kali harus bertabrakan, lakukan save yang krusial bagi Sabah. Dan mungkin the best player di kubu Sabah adalah goalkeepernya, Damian. Nah, di match ini yang saya agak sayangkan adalah gagalnya seorang Syafawi Rashid mengkonversi penalti menjadi gol. Kayaknya Syafawi Rashid ini terlalu nafsu. Padahal beliau baru masuk ke lapangan. Syafawi Rashid, beliau sebenarnya pemain yang baik, tapi entah mengapa di match-match terakhir, beberapa match ke belakang, beliau ini tidak terlihat di JDT. Ada apakah ini kawan-kawan? Apakah kawan-kawan tahu? Silakan kawan-kawan isi atau beri komentar di bawah, kita berdiskusi ya kawan-kawan. Sehingga performa Syafawi Rashid kurang baik. Bahkan ketika melawan Persis Solo pun kelihatan Syafawi Rashid agak kecewa dengan penampilannya sendiri. Apakah ada masalah ataukah beliau akan saya nggak tahu ya kawan-kawan. Silahkan beri komentar Anda di sini. Karena memang persaingan di JDT ini betul-betul luar biasa ya, ketat persaingannya luar biasa. Dan ini bagus untuk tim. Saat persaingan itu antar pemain itu bagus. Jadi tidak ada pemain bintang, tidak ada yang dispesialkan. Mereka semuanya berkompetisi dalam sebuah tim sehingga mereka dapat mengeluarkan potensi terbaik mereka. Itu bagus. Jadi tidak tergantung kepada salah satu pemain saja. Syafawi Rashid ini beliau mendapatkan kesempatan untuk membobol gawang Sabah, tapi terlalu bernafsu, tendangannya terlalu keras. Mungkin memang power yang beliau inginkan, tapi ternyata terlampau ke atas bolanya. Tidak apa-apa, karena gol yang terakhir disarangkan oleh seorang Syafiq Ahmad, oleh beliau. Itu dari hantaran siapa? Syahmi Syafari di menit-menit akhir itu bahkan ya kawan-kawan. Nah oke kawan-kawan, dengan hasil ini maka JDT memantapkan diri ke final Piala Malaysia, dan ini adalah final yang akan seru karena mungkin akan lawan Selangor dan juga Terengganu. Kedua tim ini adalah kedua tim kuat ya menurut saya ya. Kalau saya sih inginnya lawan Terengganu, tapi di match pertama di leg pertama Selangor kan menang lawan Terengganu. Padahal gol Terengganu itu di babak pertama ya, ketika itu gol yang bagus. Itu saya kira Terengganu yang bakal menang, ternyata Selangor yang menang. Ya itulah that's football, itulah sepak bola. Tapi kita nggak tahu nanti di pertandingan antara Terengganu dan Selangor, apakah Terengganu akan membalikan keadaan atau tidak. Mudah-mudahan match nanti malam, match antara Terengganu dan Selangor juga match yang sangat-sangat menghibur kepada kita semuanya, sehingga kita akan mendapatkan lawan yang kuat. Pokoknya di final lawan yang kuat, supaya seru nanti ketika final, deg-degan. Kalau menang mudah kurang menurut saya, kalau menang terlalu mudah di final itu kurang greget gitu ya. Jadi menang dengan perjuangan yang hebat, dan harus ada drama-drama lah, supaya seru nonton sepak bola dengan drama-drama gol yang terjadi. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kawan-kawan terhibur dengan ulasan dan komentar dari saya. Saya fans JDT dari Indonesia, Mas Satria Fazlur Rahman. Nantikan video saya di masa-masa yang selanjutnya. Dan jangan lupa kawan-kawan untuk like, share, dan subscribe channel ini, karena dengan subscription Anda, channel ini dapat berkembang. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.